Halo semuanya, jadi pada video kali ini ya saya akan mencoba untuk membuat sebuah layang-layang. Ini ada pisau ya, serba terbatas sekali di sini. Untuk alat buatnya ya nggak susah sebenarnya, cukup silet atau jilet ya. Ya nggak ada aja lah alatnya. Sama plastik, ini plastik untuk nutup layangannya. Kerangkanya nanti bakal kita plastikin supaya bisa terbang. Sebenarnya ini video gabut aja sih, kayak sekedar biar ada konten aja gitu di YouTube. Ya, tapi buat kalian yang gabut juga bolehlah ngelihat atau ngedengerin cerita atau suara saya gitu. Tapi kalau nggak suka ya udah jangan. Yang penting kalian like aja lah sama subscribe, bantu channel ini berkembang. Gabut-gabut pun ya kalau terus-terusan kayaknya bakal kecantol juga. Ya intinya kalau bersungguh-sungguh ya pasti berhasil lah. Kalian yang masih YouTuber pemula ya sama sih, kayak saya juga gitu, ngonten setiap hari ya, mikir-mikir cari konten-konten apa, nggak kepikiran jadi asal video aja. Ini ada anak kecil lagi tiba-tiba kesini, ya udahlah gaskan aja. Ya ini proses pemotongan plastik ya, enak sih di sini, kayak buat staycation gitu. Karena di lantai 2 ya. Oke, tadi pemotongannya saya potong aja, videonya saya cut karena menurut saya ya nggak penting juga sih. Udahlah, yang penting kalian ngedengerin suara saya gitu, cerita-cerita pengalaman saya, pengalaman yang terbatas, yang nggak terlalu berpengalaman ya. Pengalaman apa? Bikin layang-layang hampir semua orang kayaknya bisa sih. Apalagi cowok kan, cewek nggak tahu. Cowok gitu rata-rata pada bisa, tapi ada aja yang nggak bisa. Ini gabut aja sebenarnya, terbang nggak terbang ya itu belakangan lah. Untuk masalah layang-layang, oh iya, jadi sini tuh di kampung halaman saya ya, di sekitar saya, di sekitar lingkungan rumah saya atau di kecamatan saya itu sering banget ada lomba layang-layang gitu. Jadi saya ini ada di Banten. Di Banten itu sekarang sering banget, apalagi di daerah Serang ya. Itu sering banget layang-layang tuh, Bang. Dilombain kayak hadiah mobil, ada yang paling tinggi tuh mobil. Dengan ya sama aja tetap iuran, bukan iuran ya, maksudnya ada biaya registrasinya 250.000, atau yang paling kecil itu, yang paling sering rata-rata itu 25 sampai 50.000 sih, dengan hadiah 5 sampai 10 juta untuk juara satu. Caranya ya gitu aja, siapa yang paling lama di atas dialah pemenangnya. Jadi malam nih panitia memberikan kode bahwa sudah dimulai gitu pas jam 12 biasanya tuh. Nah, pas udah mulai itu kan ya, udah panitia semuanya mencar nungguin layang-layang, itu panitia aja. Nah, untuk para peserta nggak boleh ada di lingkungan lapangan perlombaan, takut ada hal-hal yang tidak diduga gitu, takut ada konflik. Jadi panitia aja gitu yang nungguin. Nanti kalau ada yang jatuh berarti udah kalah. Sampai pagi. Kalau misalkan pagi pun belum ada yang jatuh, tunggu sampai selesai. Tapi biasanya rata-rata pagi udah pada turun jam 10-an gitu. Ya udah hampir siang tuh udah pada turun gitu. Kayak angin tuh tiba-tiba nggak ada. Cuman kalau layang-layang gini, pagi-pagi itu kalau misalkan sekalinya angin nggak ada, ya turun semua. Jadi kalau misalkan angin terus-terusan ada, panitia sebenarnya rugi juga. Rugi tenaga. Ya iyalah. Karena dari malam sampai pagi. Terus kan itu kan masih belum ada sistem gantian ya. Ya kayak karena lebih seruan malam gitu, siang panas. Jadi udahlah, yang tahan-tahan aja gitu panitianya. Yang nggak tahan ya nggak apa-apa, minggir gitu. Ya mau jelasin apa lagi ya, intinya kayak gitu aja sih tentang layang-layang ya.
di sini. Ini sebenarnya faktor utama yang bisa menyebabkan adanya lomba layang-layang sampai segininya itu adalah musim kemarau. Kalau menurut pandangan saya di sini ya. Kenapa musim kemarau? Karena pas musim kemarau ini kan musim-musim yang resah ya, masyarakat semua pada resah, kayak bingung. Apalagi di daerah saya sini ya, daerah saya sini tuh kalau udah kemarau susah gitu akses ke untuk ngambil airnya gitu. Jadi mau nggak mau nunggu bantuan mobil yang bawa air itu kan, mobil air, sama beli air di mobil air juga dimasukin ke tandon gitu. Ya gitu-gitu aja lah. Nah akhirnya ada gitu pemuda yang memikirkan sebuah apa ya, kayak semacam kreasi juga ini, pikiran dari anak muda yang pengen ngadain lomba. Nah ternyata kan coba-coba doang tuh, hadiah juga nggak terlalu gede, menyesuaikan lah. Nah taunya rame. Sebelumnya juga itu udah banyak yang main layang-layang, tapi belum ada lomba ya, cuma main doang biasa malam tuh. Nah akhirnya kepikiran kan buat ngadain lomba itu. Akhirnya jalan, tapi pas pertama kalinya itu 3 malam 2 hari. 3 malam, ya gak sih? 2 hari 3 malam ya berlangsung itu lombanya. Karena ya nggak turun-turun, nggak ada yang turun. Jadi tungguin panitia sampai 3 hari, sampai 2 hari 3 malam. Udah tungguin aja sampai turun. Akhirnya ada yang turun. Nah, pas yang terakhir itu udah dia pemenangnya. Nah, sekarang sih rata-rata kayak sepeda listrik, apa lagi ya? Sepeda listrik sih. Coba kemarin itu ada yang paling gede itu mobil katanya mah, cuma saya masih belum tahu. Nggak tahu di daerah mana, lupa saya. Ada yang cerita katanya registrasi juga 250. Ini udah sebenarnya menurut saya udah sedikit panas ya. Tapi it's okay sih, karena sedikit menghibur juga. Untuk masalah sisi positif dan negatifnya saya juga nggak bisa menilai secara langsung, karena menurut saya ini bukan urusan saya. Ya gitulah. Apalagi ya masalah layang-layang di sini. Ya enak sih. Malam-malam gitu rame banget, karena sekalinya lomba itu ada ratusan layang-layang, kayak paling banyak itu 400 500 gitu. Tapi nggak tahu di mana 500 400 ya. Kemarin tuh di daerah saya sini 400, terus registrasinya 50.000, itu udah berapa? 20 juta totalnya panitia megang. Udah terserah panitia mau dikelola seperti apa. Yang penting tanggung jawab dilaksanakan, kayak pembagian buat hadiah harus ada sesuai dengan kesepakatan yang ada di formulir gitu. Lalu layang-layang ini sekarang bentar lagi kan udah musim hujan sih sebenarnya. Jadi kayak rada sepi aja. Saya bikin video ini untuk mengakhiri musim kemarau kali ya. Karena musim kemarau udah selesai, dan semoga juga bisa dijadikan untuk kenang-kenangan ya di daerah saya. Karena di daerah saya ini tahun pertama kalinya baru ada lomba goangan atau lomba layang-layang serame ini. Jadi tahun sekarang itu tahun 2023 ya. Entah tahun 2024 bakalan ada atau enggaknya, tapi kalau menurut saya pasti bakalan ada. Karena apa? Semakin lama ini semakin banyak peminatnya. Lomba goangan ini, lomba layang-layang ini bukan di kalangan anak muda aja. Ini bisa anak-anak, ya anak muda, lalu anak-anak, remaja, juga orang tua. Ya ini bisa gitu mencakup ke semua kalangan, kecuali perempuan. Perempuan kayaknya masih kurang minatnya. Ini khusus laki-laki aja gitu. Rame lah ini tahun 2023. Nah terus nanti pas malam tahun baru, kalau cuacanya bagus dan menurut prediksi BMKG juga bakalan cerah, kayaknya bakalan ada deh pasti. Nggak tahu di daerah saya atau di kampung saya atau di kampung sebelah, pasti bakalan ada. Karena seru, rame.
seru, rame, terus apalagi kalau dapat hadiah atau menang ya. Ya udah, auto enak sih itu. Aduh. Parah amat. Kena. Udahlah segini aja video untuk sekarang ini ya. Semoga cerita saya didengarkan oleh kalian-kalian. Terima kasih. Dan ini untuk hasil akhirnya ya. Udah sekian video saya kali ini. Sampai jumpa lagi di tahun 2024.